John. Bang, jangan telat, jangan telat. Loh, kok udah sepi, nggak ada orang sama sekali? Apa jangan-jangan mereka udah pindah ke ruang acara? Aduh, ya ampun, semua meja masih keburu. Ya Allah, jangan sampai telat. Acaranya belum selesai kan? Masih bisa kan? Masih bisa masuk kan? Sesi yang ini belum selesai kan? Maaf ya teman-teman, maaf gue telat. Sorry banget ya Ras, acaranya udah selesai. Lo terlambat sih. Ya ampun Laras, katanya mau jadi putri kampus. Tapi kok nggak bisa ngasih contoh yang baik sih buat anak-anak? Ya kalau misalkan lo salah, lo harus terima dong konsekuensinya tuh kayak gimana. Teman-teman, sorry banget ya. Ini bener-bener di luar kendali gue. Tiba-tiba itu ada kendala dan gue tuh semalam nggak bisa pulang ke rumah. Makanya gue baru bisa pulang pagi dan gue harus buru-buru ambil barang dan kesini. Maaf sekali lagi ya. Maaf juga ya Ras, gue nggak bisa bantu apa-apa. Peraturan ini yang buat panitia, jadi gue nggak berhak mengubah apapun. Lagian kan gak mungkin juga gue minta acaranya diulang lagi cuma demi lo, ya kan? Maafin gue ya Ras, gue juga gak bisa bantu apa-apa. Aduh, kasihan. Maksud gue Laras harus dieliminasi deh. Yaudah, daftar tahun depan aja ya. Bianca, lo mending buruan pergi deh. Kalian tuh cuma punya waktu sampai jam 5 loh. Oh iya, bye-bye-ku, Laras. Maafin gue ya Ras. Iya Ras, gue duluan ya Ras. Pokoknya lu gak boleh patah semangat. Semangat Ras. Iya Ras, tetap semangat ya. Gue yakin pasti ada jalannya kok. Iya, makasih ya teman-teman. Kita duluan ya. Maaf ya Ras, gue gak bisa bantu lo. Karena masalah ini juga akan dibawa ke meja panitia dan pembina acara. Terus mereka juga yang bikin keputusannya. Iya, makasih. Sama-sama Ras. Ya Allah, pupus sudah harapan untuk dapetin beasiswa dan hadiah uang untuk biaya hidup sehari-hari sama ayah. Kali ini saya tidak salah sasaran. Dan yang saya bawa bukan Laras dan orang tuanya. Tapi Alvino Adijaya. Ibumu pikir pasti saya sudah salah sasaran. Dan sekarang tidak. Karena yang saya bawa bukan Laras dan orang tuanya. Tapi anak kesayangannya sendiri, Alvino Adijaya. Ibumu terlalu sombong. Dia selalu meremehkan semua orang. Kalian semua diam di sini.
Biar saya hadapi mereka. Dan kalian pasti tahu kapan saatnya kalian harus bertindak. Paham? Mana Vino? Untuk apa kalian jadi tim? Nah, banyak ngomong kamu. Yes, Marco pasti kalah. Tapi tunggu, ini kenapa mereka diem aja? Jangan-jangan... Jadi ini strategi Marco. Sinyo, kamu tunggu di sini. Jim. Enggak. Gue nggak bisa diem aja. Gue harus bantuin Bimo sama yang lain. Bim. Lu oke? Oke. Kita anggap pertarungan ini sudah selesai. Percuma buang-buang waktu menghadapi mereka. Tidak ada gunanya. Trik yang dilakukan sama ibu kamu sangat rendahan. Dan sampaikan sama ibu kamu itu, urusan kita belum selesai. Maksud lo apa? Maksud lo apa? Lo ngasih nyokap gue? Iya? Kurang ajar lo. Vino, cukup. Lo jangan kurang ajar ya, Marco. Lo jangan berani ngatain nyokap gue. Cukup. Bisa, Bu. Dia berani-berani yang ngatain mama. Iya, udah. Ya, nanti kita balas lagi. Masuk semua, masuk.
udah nantangin gue balapan tadi pagi. Ya kan? Dan sekarang lo mau nantangin gue lagi. Ya udah ayo. Emang lo pikir gue takut? Sebenarnya gue malas cari masalah sama lo. Tapi kalau begitu ya udah. Gue terima tantangan lo. Ya harus lah. Gue ini Alvino Adijaya. Nggak ada yang bisa nolak gue. Dan satu hal lagi ya. Lo sebutin aja. Kapan dan di mana. Gue pasti bakalan datang. Ini orang kemana? Jadi datang gak sih? Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Ih, sosial. Siapa coba yang bikin konsepnya? Pemilihan putri kampus atau putri daerah? Kenapa nggak ngomonginnya soal fashion, make up? Kalau kayak gitu kan gue yang menang. Siapa sih nih yang buat konsepnya? Pengen gue labrak deh. Ini kan mobilnya si Dara. Gak lihat apa gue mau keluar? Ini gara-gara ya dia sama gue. Turun lah! Turun! Turun! Apaan sih lo? Apaan sih? Lo gak lihat mobil gue mau keluar? Dan lo juga gak lihat mobil gue mau masuk? Nyari gara-gara ya sama gue pagi-pagi kayak gini? Siapa yang ngajak berantem? Lo kali yang nafsu banget pengen berantem sama gue. Berantem sama lo? Level juga enggak. Ya iyalah. Kalau nggak ngapain lo nyamperin mobil gue sampai nyuruh gue turun? Hah? Udah deh, mendingan sekarang lo ngalah aja. Mundurin mobil lo biar mobil gue bisa masuk. Lo siapa sih berani nyuruh-nyuruh gue? Gue nggak nyuruh. Emang sebaiknya kayak gitu. Kalau nggak gimana mobil bisa masuk? Ih, kenapa sih semua orang nyebelin banget hari ini? Udah putri kampus gak jelas. Isu sosial apaan coba? Jelas banget. Kan lo banyak lomba kecantikan, bukan isu sosial. Loh, emangnya kenapa kalau putri kampus ngurus isu sosial? Bukannya bagus ya? Bagus apanya coba? Orang lomba kecantikan, bukan lomba isu sosial. Lo kira cantik itu cuma dari luarnya doang ya? Ininya juga harus cantik, tau nggak? Selain cantik, lo juga harus peduli sama urusan sosial. Kita kan penerus bangsa. Gimana caranya nyelesain masalah dengan cuma make up dan baju doang? Kalau misalnya lo cuma model cantik doang, ya gue saranin sih, mending lo ngundurin diri aja dari putri kampus. Gimana caranya otaknya bisa cantik kalau nggak punya otak? Ngeselin banget sih lo, kayak lo punya otak aja. Lakson gak jelas lo. Lihat aja, gue bakalan menang putri kampus. Ras, Dar, lo kenapa, Ras? Ini, Dar, gue tuh lagi nunggu keputusan. Jadi tadi pas lagi waktunya briefing, gue datangnya telat. Dan kayaknya itu akan ngurangin nilai kekompakan tim kita deh. Ya ampun, Ras, kok lo bisa telat sih? Lo biasa-biasanya deh. Itu dia, Dar. Pokoknya panjang deh ceritanya. Cuma nanti gue pasti akan ceritain sama lo ya. Ya udah, kalau gitu gue temenin lo ya di sini. Lo tenang aja. Gue yakin sih keputusannya enggak. Ya amin, amin. Semoga aja ya, Dar ya. Depan stop, Bang. Nih, Bang. Makasih, Bang, ya. Sama-sama, Bang. Tenang, Za. Tenang. Sekarang gue adalah si anak tajir. Pemilik restoran mewah. Oke. Aduh. Kayaknya gue gak bisa lagi deh.
Masa iya gue harus pura-pura jadi orang lain kayak gini terus? Apa gue ngaku aja ya? Tapi gimana nanti sama Sonya? Dia pasti marah banget sama gue. Belum nanti Sonya dimarahin sama bokapnya. Aduh, jadi serba salah gue. Udahlah. Masalah ngaku atau nggak ngaku itu urusan nanti. Yang penting sekarang gue temuin dulu. Pagi, Papa. Pagi, sayang. Nanti kapan-kapan Papa mau undang Resa ngeteh bareng. Hah? Ngapain, Pak? Tadi Papa bilang nanti kapan-kapan Papa mau undang Resa ngeteh bareng kita. Oh, iya. Iya, oke, Pak. Tapi lihat nanti ya, Pak, kalau Reza yang nggak sibuk. Memangnya dia sibuk sekali? Ya, biasalah, Pak. Restorannya Resa itu ada cabangnya ya? Kalau nggak salah, Papa pernah lihat di mall-mall. Oh ya? Masa kamu nggak tahu? Emangnya Resa nggak pernah cerita sama kamu? Oh, bukan, Pak. Bukan gak ngasih tahu, tapi Sonya sama Reza juga belum sedekat itu. Jadi, ya Sonya nggak berani nanya terlalu jauh. Sejauh ini, apa yang kamu tahu tentang Reza? Apa dia suka olahraga, baseball, atau golf mungkin? Oh iya, golf. Iya, Pak. Tapi Sonya cuma tahu itu aja sih, Pak. Yang Sonya tahu sih, Reza itu anaknya nggak suka macam-macam dan dia nggak suka clubbing. Terus anaknya suka bekerja keras dan rajin sholat. Iya, Pak. Ya malah bagus dong kalau gitu. Kayaknya gue salah ngomong nih. Duh, tapi makin salah kalau gue bohong lagi ke Papa. Duh, gimana nih? Bingung deh gue. Ya ampun, Reza kenapa ada di sini? Aduh, mana lagi ada bokap lagi. Reza? Pagi, Om. Pagi. Saya malah nggak dengar kamu datang. Masa sih, Om? Kamu bawa mobil parkir di mana? Oh, enggak, Om. Saya kesini naik taksi. Agak males nyetir sendiri. Biasalah, pengen agak nyantai sedikit. Ya itu kamu capek pasti karena kesibukan kamu, ya kan? Kebetulan kamu ada di sini, bagaimana kalau kita main golf? Hah? Golf? Kamu jangan pura-pura kaget. Tadi kan Sonya cerita kamu katanya hobinya golf. Kebetulan Om pingin sekali main golf. Oh gitu ya? Papa? Apaan sih, Papa? Reza kan kesini niatnya mau nyamperin Sonya. Kok nggak diserabut gitu sih? Oh begitu. Ya udah kalau begitu Papa nggak bisa ngalang-ngalangin. Ya udah kalian pergi sana. Ya? Udah, sebentar ya. Ya. Reza. Titip. Ya? Iya, Om. Saya permisi, Om. Ya. Ya. Hati-hati ya. Sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sonya kelihatan bahagia sekali dengan Reza. Saya lega. Kurang ajar banget sih Marco. Dia berani-berani yang ngerendahin Mama. Emang dia pikir dia siapa coba? Iya Mas, saya paham. Padahal ya Bim, soal bisnis aja jagoan Mama. Buktinya apa? Sengketa tanah Mama kan yang menang. Dia ini siapa coba? Pokoknya gue gak terima Bim.
Sebagai anak, gue nggak terima mama gue direndahin sama dia. Emang dia pikir itu siapa sih? Mas Vino, dalam keadaan seperti ini, sebaiknya kita jangan mengedepankan emosi, Mas. Sekarang gimana gue nggak emosi, Bim? Ini mama gue, Bim. Orang yang ngelahirin gue. Dan dia direndahin sama mafia abal-abal kayak Marco. Gimana gue nggak kesel coba? Jangan begitu, Mas Vino. Kita jangan ngeremehin lawan kita. Biar Mas Vino tahu, kalau Marco itu posisinya sangat kuat. Karena dia punya rekanan dan kolega orang-orang penting. Bodoh amat. Gue nggak takut, Bim. Saya ngerti kok, Mas. Mas Vino itu sangat pemberani dan tidak pernah takut. Tapi yang harus Mas Vino pikirkan adalah orang-orang di sekitar kita, Mas. Ya, misalnya seperti Mbak Laras. Mereka bisa jadi korban, Mas. Ya lo bener juga sih, Bim. Sorry ya, Bim. Gue kadang-kadang kebawa emosi. Wajar aja sih, Mas. Karena kan Mas Vino tuh masih sangat muda. Tapi tetap aja, Bim. Gue harus tahu. Sekarang gimana caranya coba? Laras sampai bisa dibawa sama Marco. Maafkan saya, Mas. Sebenarnya saya sudah tahu ceritanya seperti ini. Tapi belum waktunya saya bisa ceritakan sama Mas Vino. Tunggu. Jadi lo udah tahu, Bim? Ya kasih tau lah ke gue. Apa lo mau gue marah lagi sama lo? Hah? Cepetan kasih tahu. Saya belum bisa menjelaskannya sekarang, Mas. Maafkan saya, Mas. Maaf. Oke. Ya udah kalau lo nggak bisa kasih tahu, gue akan tanya sendiri ke mama. Ada lagi berkas yang perlu saya tanda tanganin? Tidak ada, Bu. Semuanya sudah lengkap. Oke. Kalau gitu sekarang kamu bisa pergi. Baik, saya permisi ya, Bu ya. Oke. Bu Rani, maaf saya mengganggu waktu Ibu. Ada apa, Annabella? Ada hal penting, Bu. Iya. Hal penting apa? I don't have much time, Annabella. Ini dari Palm University, dia mau melakukan video call sama Ibu Rani. Ada apa? Seperti urgent sekali. Iya, Bu. Ini soal Laras. Bikin ulah apa lagi sekarang Laras? Bisa juga dia lepas dari Marco. Ini tentang diskualifikasi Laras dari pemilihan putri kampus, Bu. Laras didiskualifikasi. Sambungkan saya dengan Palm University. Baik, Bu, segera. Annabella siap dan sigap. Ini, Bu. Selamat siang, Bu Rani. Selamat siang. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Bu Rani pasti sudah mendengar dari asisten pribadi Bu Rani kalau kami di sini sedang mengadakan rapat untuk mendiskualifikasikan Laras dari pemilihan putri kampus. Jadi, kami butuh keputusan dari Bu Rani. Memangnya Laras melakukan kesalahan apa? Laras datang terlambat dari waktu yang ditentukan. Pastinya hal itu dianggap melanggar aturan. Tapi untuk jadi bahan pertimbangan kami, Laras merupakan salah satu kandidat yang kuat dan sangat potensial. Laras datang terlambat? Ya sudah, jalankan saja konsekuensinya. Dia tetap harus didiskualifikasi. Karena menurut saya, tidak ada yang dispesialkan di sini. Maaf ya, Bu Rani. Sebenarnya gak ada aturan tertulis yang jelas mengenai hal ini. Keputusan ini semuanya tergantung kebijakan meeting ini. Dan sebagai sponsor tunggal, kami hanya ingin memberikan laporan dan meminta masukan dari Bu Rani. Keputusan saya sudah bulat. Dan Laras akan tetap didiskualifikasi. Tapi nggak bisa gitu dong, Ma. Mama nggak bisa ambil keputusan sepihak kayak gitu. Aduh, Tuan Vino pakai nerobos masuk lagi. Gimana cara ngusirnya ini? Aduh, kecekatan aku jadi terlihat berkurang dong. Nanti akan kita sambung lagi. Vino, kenapa kamu mendadak datang dan nyelonong begitu aja? Mama lagi bicara sama pihak kampus. Dan gak bisa dong kamu berlaku seperti itu. It's unpolite, Vino. Maafin Vino, Ma. Vino refleks. Tapi jujur, Ma, Vino kaget aja denger Laras mau didiskualifikasi. Memangnya kenapa, Vin? Itu kan salahnya Laras sendiri. Karena dia terlambat datang. Ma, tapi Laras kan punya alasan kenapa dia telat. Iya, Bu Rani.
Tadi pihak kampus juga bilang begitu sama saya. Kalau Laras punya alasan kenapa dia telat. Persis seperti yang disampaikan Tuan Vino. Dan Vino tahu kok, Ma. Mama tahu alasan kenapa Laras bisa sampai telat. Kenapa Vino mesti muncul di saat begini? Padahal aku bisa dengan mudah singkirkan Laras dari kompetisi ini. Aku nggak boleh sampai salah ambil keputusan. Annabella, sambungkan lagi saya dengan pihak kampus. Siap, Bu. Annabella selalu siap dan sigap. Kak, Laras, kami udah buat keputusannya. Ya kak. Kak, please, tolong banget. Biarin Laras tetap ikut Putri kampus. Maaf ya Dara, keputusannya udah dibuat. Kamu nggak perlu ikut campur ya. Lagian juga ini nggak bisa ditawar. Laras, selamat ya. Kamu tetap bisa lanjut ke tahap berikutnya. Tapi gak ada perubahan waktu. Oh iya, ini bahan presentasinya harus selesai sebelum jam 5 ya. Isu sosialnya juga harus ada alasan dari kamu ya. Nih, ditaruh di flash disk. Iya, Kak. Dan juga ada tanda pengenal dari kampus. Laras, inget ya, sebelum jam 5. Iya, Kak. Sekali lagi makasih ya. Laras janji gak akan ngecewain. Sama-sama. Benar, gue gak jadiin diskualifikasi. Lo harus semangat ya, Ras. Pokoknya lo harus terus berdoa dan lo harus fokus. Lo pasti bisa. Iya, Dar. Makasih ya, Dar. Sebenarnya ada apa sih? Lo cerita dong sama aku. Papa nolak tawaran Tante Rani. Ditolak kenapa? Karena kita. Kamu gak nyerah kan? Ya enggak lah, aku gak nyerah. I'm just confused. Aku takutnya Papa nolak tawaran Tante Rani cuma gara-gara aku pengen dia restuin hubungan kita berdua. Dan aku takutnya ini bakal ngerugiin Papa. And I just don't know what to do. Aku gak mau bisnis Papa bermasalah lagi cuma gara-gara aku. Cause I don't know what to do. Harus tetap kuat ya. Kita nggak boleh nyerah. Kita harus hadapin masalah ini bareng-bareng. Aku juga perjuangin kamu di rumah, di depan Papa. Kita nggak boleh nyerah ya. Berapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Aduh, akhirnya Bim. Iya, Mas. Laras bisa lanjut juga di Putri kampus. Iya, betul, Mas Vino. Saya pikir Mbak Laras sangat perlu diberi kesempatan. Syukur-syukur dia bisa jadi juara, Mas. Kok syukur-syukur sih, Bim? Ya enggak lah, gue yakin Laras tuh pasti menang. Amin, Mas. Tapi kalau bisa, Mas Vino tidak usah ceritakan pada Bu Rani soal pertemuan kita dengan Marco. Karena saya pikir itu akan bisa jadi bumerang buat Mas Vino. Ya gue tahu sih, Bim. Tapi gue semua juga harus tahu, Bim. Kalau cara dia itu salah, ini kan bahaya buat Laras, Bim. Harusnya gue aja, Bim, jadi targetnya Marco. Laras nggak usah. Tolong dengerin saya, Mas. Kalau sampai Bu Rani tahu, Bu Rani pasti khawatir soal ini. Kalau dia khawatir, yang ada Mas Vino nanti akan dikirim ke... ya nggak tahu kemana lagi, Mas. Justru itu nggak baik buat Mas Vino, kan? Ya lo bener juga sih, Bim. Gue nggak mau dijauhin lagi dari Laras. Ya udah, maafin gue, Bim. Gue kebawa emosi. Sama-sama, Mas. Thanks ya, Bim. Sama-sama, Mas. Emang cuma lo yang paling ngertiin gue. Bahkan lo selalu rela jadi tameng gue
Dan lo gak pernah komplain. Ya Mas, bagi saya sebuah kehormatan bisa melindungi Mas Vino kapan saja. Makasih ya. Iya Mas, saya juga terima kasih kepada Mas Vino. Kasih! Thank you so much! Itu apa-apaan sih? Datang-datang main peluk-peluk. Lo itu kasar. Tapi gue tahu, inside there is a kind man. Thank you so much, Kasih! Sean, udah lepasin. Udah deh, gak usah lebay, gak usah drama. But promise bro, I will never forget this. Pasti lo yang bikin gue diizinin tetap ada di Jakarta. Mulai sekarang, saya bisa tinggal di sini. Dan temenin lo anytime. Wow, kita akan botak bersama. Botak? Botak? Iya. Lo ngatain gue botak? Bim, emang gue udah botak, Bim? Gue pembotakan masa dini, udah rontok rambut gue. Enggak. Botak. Kompak, kita akan kompak. Ya elah, Sean, kompak sama botak tuh jauh banget. Maka lo ngomong yang bener dong. Sama lo inget ya, lo inget perjanjian kita yang udah di atas materai. Mulai sekarang, lo gak bisa gangguin gue sama Laras lagi. Awas aja kalau lo gangguin. Gue tendang lo ke Filipina. Wow, kok juga ya kaki lo? Sean, itu namanya perumpamaan, Sean. Perumpamaan. Udah deh, lo belajar lagi. Ngomong masih fales. I know. Pokoknya kita akan kompak sampai botak. Apa benar kali ini omongannya Mas Sean bisa dipegang ya? Kok saya ragu sama Mas Sean bisa berubah semudah ini? Jurang antara kaya dan miskin. Semuanya hanya ada di cara pandang kita. Semua hanyalah pilihan. Di cara kita memandang. Cara kita menghadapi segala sesuatu yang muncul dalam hidup kita. Apakah dengan mundur menyerah? Atau maju terus tanpa kenal lelah? Karena kesuksesan bukan milik orang kaya saja. Tapi semua, kita punya kesempatan yang sama untuk sukses, juga bahagia. Dan kesempatan itu selalu ada di tangan kita masing-masing. Wah, udah mepet banget nih waktunya. Udah 3 tahun berlalu, tapi rasanya seperti baru kemarin kita ketemu. Tepat di sini ya, Ras. Suasananya pun masih sama. Nggak banyak yang berubah. Lo di mana sih, Ras? Gue kangen banget ngobrol sama lo lagi. Ngapain kita kesini? Apa yang lo lihat? Gue ngeliat gedung-gedung bertingkat dan di sebelahnya ada komplek rumah-rumah yang kecil dan kumuh. Bener. Itu apa yang kita lihat dari mata kita. Tapi sebenarnya tempat ini memberikan pelajaran yang berarti. Pelajaran kehidupan yang nyata.
yang sesungguhnya. Kaya dan miskin. Kedua hal itu cuma sebatas status. Tapi kedudukan kita sama di mata Allah. Sekarang kita yang pilih. Kita mau di mana? Mau di atas atau mau di bawah? Karena hidup pilihan kita sendiri. Saat kita di atas, kita belajar gimana caranya bersyukur. Saat kita di bawah, kita belajar gimana caranya berjuang. Kenapa? Lu bosan ya denger gue ngomong dari tadi? Enggak kok. Justru gue seneng banget sama pemikiran lo. Karena lo punya pemikiran yang dewasa banget. Jadi, lo suka dong kalau gue ajak kesini? Satu hal lagi yang harus lo ingat. Kesuksesan bukan cuma untuk orang kaya, tapi semua orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi sukses. Walau bakal susah ketemu dan makan waktu, sampai kapanpun, gue akan terus cari lo, Ras. Gue yakin kita bisa ketemu secepatnya. Laras, ini beneran Laras yang gue cari. Laras tadi di sini. Bi, udah belum? Nih, kenapa harus tentang Pati Jompo sih? Boring banget tau, nggak cool. Ya ampun Bi, kamu tuh gimana sih? Ngerti nggak sama tugasnya? Itu kan isu sosial juga. Kamu inget nggak? Opa itu dulu di sana. Ya inget lah Mi, makanya Bianca males nulisnya. Karena seinget Bianca, Opa itu nggak bahagia ditaruh di sana. Ya itu dia Bi, maksud Mami kamu itu harus ambil dari sudut pandangnya Opa. Gimana kalau kamu seolah-olah jadi Opa, terus nanti kamu bilang kalau Opa itu sebenarnya mau tinggal sama keluarga, bukannya di panti jompo. Gitu loh, karena memang kebahagiaan yang sesungguhnya kan sama keluarga. Ya kalau kayak gitu, berarti kita bohong dong Mi. Kita bilang ke orang-orang, jangan taruh orang tuanya di panti jompo. Tapi kita sendiri taruh Opa di panti jompo. Bohong dong. Aduh udah Debbie, lagi kayak begini kamu gak usah kritis. Biasanya juga kamu iya-iya aja Mami bilang apa. Iya. Percaya deh sama Mami sayang. Pokoknya ini yang terbaik sama kamu. Pastinya kalau kamu bisa menulis soal ini, juri-juri itu bakalan terenyuh. Hal kayak begini itu sangat sentimental dan melodi. Jadi kalau kamu sampai menulis seperti itu, nanti juri baca, dia pasti bakalan tersentuh banget. Percaya sama Mami. Iya sih Mi. Ya udah, ya cepetan dong tulis Bi, yang serius dong. Kamu pasti akan jadi langsung putri kampus. Kamu mau menang kan sayang? Ya iyalah Mi. Siapa lagi kalau bukan Bianca putri kampusnya. Lagian nih ya, saingan Bianca itu udah berkurang 1. Si Kuman tadi udah dieliminasi. Lagian datangnya telat. Briefing udah mau kelar, dia baru mau datang. Dia kira acara punya nenek moyangnya kali. Berarti ya, itu namanya keberuntungan lagi ada di pihak kita. Saingan terberat kamu dengan gampangnya tersingkir. Berarti itu kan tanda-tanda kemenangan. Iya dong? Apaan sih Mami? Saingan terberat. Biasa aja kali, Kuman kayak gitu berat apanya? Lah kan emang iya sayang. Ayo deh, ayo cepetan ditulis dong sayang. Iya.
Bi, kamu nulis kayak begitu, ngetiknya begitu. Tahun depan baru selesai, sayang. Iya, gimana dong, Mi? Bianca baru selesai mani-pedi, ini kuteknya tuh belum kering kayaknya. Ntar kalau misalkan rusak gimana? Ntar dada-dadanya jelek kukunya. Ya udah deh. Sini Mami yang kerjain aja deh. Mami yang ketikin. Gimana mau cepet sih? Bagus gak? Berapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Aduh, gue harus buru-buru banget nih. Coba. Semuanya masih kan. Vino, apaan sih? Aku jadi ngerasa deja vu kayak gini ya? Lepasin nggak? Kenapa? Kamu kangen ya masa-masa dulu? Pas aku narik-narik kamu, ngajak kamu ke tempat-tempat yang keren. Ya. Enggak tuh, biasa aja. Udah ya, Vin. Aku tuh lagi buru-buru. Kamu kenapa sih jutek banget? Masih gara-gara kemarin? Ya iyalah, aku sebel sama kamu. Kamu nggak seharusnya seposesif itu, dan itu juga nggak bagus buat kamu, Vin. Bodoh amat. Posesif kan artinya cemburu. Cemburu itu artinya sayang. Dan penting kan aku sayang. Yaudah deh ya, oke. Sekarang aku bener-bener buru-buru banget, karena aku harus ngerjain tugas ini. Bisa kan kita tunda debatnya ke lain hari aja? Debat soal apa sih? Boleh ikutan? I used to be a captain tim debat waktu kuliah di Manila. Yang kayak gini nih. Yang kayak gini yang buang waktu. Yaudah yuk. Vino! Vin, lepasin nggak? Vin, kamu tuh kenapa sih? Vino, aku tuh nggak lapar. Aku udah bilang aku tuh nggak lapar, aku tuh nggak mau makan. Aku sekarang mau ke perpus, pinjam komputer dan ngerjain tugas esai putri kampus aku. Apaan sih kalian tuh? Kayak kamu tuh nggak ngerti ya aku ngomong. Aku tuh bener-bener nggak ada waktu. Vino, lepasin nggak? Vino nyebelin banget deh ya. Maksudnya? Tadi katanya kamu mau ngetek esai, ya kan? Nih laptopnya. Ketik. Tapi kok kamu sama Sean bisa tahu kalau aku butuh laptop? Ya tau lah, Alvino Adijaya gitu loh. Aku tahu apapun yang kamu butuh. Dan ini semua ide aku. Ide aku. Sean ya cuman suruhan aku doang. Dia ngikutin aja apapun perintah aku. Makasih ya Vino. Tapi aku nggak mau loh dikira aku yang minta laptop ini. Kan aku udah bilang aku bisa ngerjain di perpus, pakai komputer juga bisa kok. Udah deh kepala batu, mendingan sekarang kamu singkirin gengsi kamu. Sekarang cepetan, kamu ketik, kamu ada deadline. Ketik. Kalau mau, gue bisa bantu ketik lo. I used to be a champion in speed typing waktu kuliah di Manila. Sean, udah lo apa-apaan sih, gak usah ganggu. Sana, gue pergi, duduk aja di sana. Ntar Laras gak bisa ngetik lagi yang ada. Sana. Makasih ya. Kamu... Udah deh Ras, aku tahu kamu bilang aku ini super dermawan, super pengertian, super baik. Tapi aku gak butuh terima kasih dari kamu. Sekarang yang paling penting, kamu ketik, kamu selesai tugas kamu. Kamu kan punya deadline. Dan ingat Ras, kamu jangan sia-siain kesempatan yang kamu punya. Yaudah. Emang keren banget gue. Bisa ngasih Laras kemudahan kayak gini. Mana mukanya Laras kalau lagi serius pasti lucu banget. Jadi gemes.
Vino, kamu tuh ngapain sih? Apaan sih, Ras? Aku cuma duduk doang. Emang salah? Bisa nggak? Nggak usah ngeliatin aku kayak gitu. Aku jadi nggak konsen. Kamu yang gak konsen, kenapa aku yang disalahin? Shh, Vino. Apa? Udah selesai ngetiknya? Ikut aku. Ayo. Apa sih, Ras mau kemana? Vino, cepet. Kemana sih? Gue ikut gue. Tapi, gue di sini aja. Jangan ikut gue cepetan. Kenapa sih, Ras? Kamu tuh bisa nggak sih jangan gangguin aku? Cari kegiatan lain sana. Kegiatan apa aja terserah. Yang penting jangan ngeliatin aku terus. Ya kegiatan apa coba? Lagian kan aku nggak ngeliatin kamu. Aku cuma duduk doang di sebelah kamu. Yaudah deh, kalau nggak gini, aku duduk di meja belakang kamu. Biar aku nggak liatin. Ya, paling liatin belakang kepala kamu doang. Unyeng-unyeng. Aduh, Vino. Kalau kamu kayak gitu, gimana aku mau cepet selesain tugas aku? Sini gue yang ngetikin aja, Ras. Gue kan juara. Ngetik cepat di Filipin. Iya bener. Lo pada ingat? Iya, inget kan gue udah bilang Sunda, nggak usah. Sana lo. Sean, udah beneran nggak apa kok. Gue bisa ngerjain sendiri. Lagian juga nih ya, kalau misalnya lo bantuin, gue takutnya orang mikirnya tuh bukan hasil kerja gue. Please ya, kalian ngerti. Ini tuh penting banget buat masa depan gue. Kevin? Ya udah. Aku nunggu 2 meja di belakang kamu. Ya udah. Aku nunggu sini. Udah cukup jauh kan? Ya udah lah, Vin. Just follow what you want. Ini juga kan demi Naras. Enggak. Pokoknya Sean, gue harus tetap jagain dia. Harus gue awasin. Ntar kalau dia kenapa-napa gimana? Oh my God, Vin. Ini kan kampus. What's the problem? Enggak, tetap. Gue nggak mau ngambil resiko. Terus sekarang lo awas. Kenapa sih kok main tarik-tarikan? Ya, itu deh Mbak Lastri. Kayak nggak tahu aja sih Vino. Vino kan kayak gitu orangnya, keras kepala. Terus kalau misalnya udah ada maunya, nggak bisa diomongin baik-baik. Oh, gitu ya. Mbak Lastri, sorry banget tapi Laras harus lanjut kerjain tugas dulu nih. Oh, tugas putri kampus ya? Pasti tugasnya banyak banget ya jadi putri kampus ya. Udah cepet kerjain, selesain. Mbak bawain minuman gratis buat kamu, ya? Wah, makasih ya Mbak. Ya, ntar ya. Ini Palm University yang nolak ngasih info ke gue kemarin. Percuma sih kalau gue tanya lagi ke bagian admin. Pasti tetap ditolak. Nama Laras bisa ada banyak. Kalaupun ada, bisa juga namanya aja yang sama. Tapi bukan Laras yang gue cari. Sorry men, gue ganggu. Lu yang kemarin nyariin ruang admin itu kan ya? Iya bener. By the way, gue mau nanya dong soal pemilihan putri kampus Palm University. Acaranya masih ada gak sih? Oh, masih kok. Sekarang ini udah sisa 5 finalis lagi nih. Lagi seru-serunya sekarang. Enggak? Terus gue bisa dapet informasi di mana? Loh, lu bukannya habis dari sana ya? Nih, sekarang lu muter balik, nanti lu belok kiri. Di situ ada papan gede. Nah, di situ lu lihat aja. Thanks ya. Oke, sama-sama.
Laras, Ayuning Tias. Yeay, selesai deh. Gue pasti balik lagi ke sini. Asalkan taman ini nggak berubah jadi apartemen atau mall. Bisa bantuin gue ikat pita ini di sini? Bisa. Lo tau gak artinya warna kuning itu apa? Apa? Artinya harapan. Sama seperti matahari yang selalu memberikan harapan baru di pagi hari. Ini beneran lo, Ras? Alhamdulillah. Gue akhirnya dipertemukan sama lo. Udah banyak hal yang mau gue obrolin sama lo, Ras. Gue gak nyangka. Hebat banget lo bisa kayak gini sekarang. Jadi finalis Putri Kampus. Luar biasa. Gue bangga banget sama lo. Mudah-mudahan lo gak berubah. Selalu jadi Laras yang dulu gue kenal. Rani pasti happy banget ngedenger cerita Laras yang didiskualifikasi dari Putri Kampus. Selamat sore Bu Tari. Sore. Kata Bu Rani dia akan segera menemui Anda. Mohon bersabar. Oke, makasih ya. Oh ya Bu Tari, saya cuma mau mengingatkan kalau sekarang ini situasi moodnya Bu Rani sedang tidak bagus. Jadi saya harap Ibu tidak usah membicarakan hal-hal yang tidak disukai sama Ibu Rani. Karena menurut penelitian tentang riset mengenai kesehatan jiwa, kalau seorang sedang stres, sedang banyak masalah, lebih baik dia mendengarkan hal-hal yang membahagiakan. Kamu tahu nggak? Kamu itu bukannya jenius, tapi kamu itu robot yang kelebihan baterai. Ngomong nggak jelas dari tadi, langsung to the point. Rani itu kenapa? Bu Tari seperti nggak kenal saya aja. By the way, baterainya cuma 2. Jadi begini, terus Ibu Rani itu saat ini sedang... Maaf ya, Tar. Maafin Annabella ya. Dia memang sering kayak begitu. Tapi kan itu rekomendasi kamu juga. Ya, dia memang suka sok pintar walaupun sering salah sih. Ran, tadi katanya kamu kenapa? Katanya kamu lagi ada masalah atau nggak enak badan? Ya, masalahnya masih sama, Tar. Gitu-gitu aja. Laras. Laras lagi. Silakan duduk, Tar. Ayo duduk dulu. Aduh, jadi ngobrolnya berdiri nih. Gini ya, Ran. Aku punya berita yang baik buat kamu. Kamu tahu? Laras didiskualifikasi dari acara Putri Kampus. Oh. Kok kamu nggak antusias gitu sih? Masalahnya, informasi kamu itu kurang akurat, Tar. Karena kenyataannya, Laras batal didiskualifikasi dari acara tersebut. Dan sekarang, Laras masuk ke jajaran finalis Putri Kampus. Kok bisa? Ini beritanya kapan? Kok aku nggak tahu? Cepat sekali, Ran.